Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginannya. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok ya. Dan alhamdulillah di siang hari ini Faiz di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya teman-teman, karena bisa jadi pagi di Serang, siang di Cilegon, sore di Lebak, malam di Pandeglang mungkin ya. Tapi alhamdulillah di siang hari ini beliau menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang bersama Faiz ya di studio podcast Las Harfa. Langsung saja akan Faiz perkenalkan narasumber Faiz di siang hari ini. Beliau adalah Bapak Adil Trianto, Kepala Basarnas Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Las Harfa. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Pak masyarakat Banten dan juga teman-teman Basarnas Provinsi Banten. Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Trianto, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Selamat sore, salam sehat selalu untuk semuanya. Amin. Yang ada di Banten ini. Siap, terima kasih Bapak. Beliau apa yang tadi sudah Faiz sampaikan, beliau adalah Kepala Basarnas Provinsi Banten, dan insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama beliau akan membahas soal peran serta dan komitmen Basarnas Provinsi Banten dalam penanggulangan bencana. Pak Adil, ini kalau kita lihat kan kalau Provinsi Banten secara keseluruhan kan kayak miniaturnya Indonesia Pak ya, artinya Betul. Segala keindahan itu ada di Banten. Betul. Kita cari wisata pantai, Ada. luas banget Banten. Kita banyak. cari wisata religi juga ada, pegunungan ada, kuliner ada, semuanya ada di Banten. Tapi ternyata di balik keindahan yang luar biasa juga menyimpan Betul potensi sekali. bencana yang Bencananya. siap kapan tiba-tiba bisa menyerang kita gitu ya Pak ya. Kalau di Banten itu kalau bilang ya supermarket juga gitu kan. Bahkan di sini ada untuk bencana kimianya juga ada gitu, seperti itu. Siap. Di balik keindahan alam, kuliner di Banten sendiri ada di sisi itu ada kebencanaan itu dari megatrasnya, dari tsunami-nya, dari gunung apinya, dari banjir, dari tanah longsor. Sebenarnya banyak di Banten ini. Siap. Jadi komplek. Komplek dan perlu kesiapan kita bersama, tidak hanya tugas teman-teman Basarnas tentunya Pak ya. Jadi Basarnas tidak bisa berdiri sendiri terus mencari sendiri tanpa bantuan teman-teman semua, teman-teman potensi khususnya di Banten saya hebat mereka. Siap, karena kalau teman-teman personil Basarnas Provinsi Banten kan terbatas juga Pak ya. Kalau masyarakat Provinsi Banten kan banyak. Jadi kita itu didukung dengan teman-teman potensi yang ada di seluruh Banten. Yes, siap Pak Adil. Ini ternyata teman-teman belum lama Pak ya di Provinsi Banten, kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Ya saya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi serasa baru kemarin. Sudah 1,5 tahun. Ya kan? Gimana Pak, betah nggak sih Pak di Provinsi Banten Pak? Alhamdulillah betah ya kan, di sini betah, di sini saya banyak saudara dari mulai di Bantennya sendiri, Serang, Cilegon, Pandeglang, kemudian di Lebak, Merak, semua banyak saudara-saudara. Siap. 1,5 tahun di Provinsi Banten tentu sudah tahu kuliner khas Banten. Ini Faiz pengen kasih challenge nih sebelum ngobrol banyak soal kebencanaan ini Pak. 5 makanan khas Banten dulu deh Pak Adil. Coba. 1, bandeng. 2. Terus kemudian di sini ada tahu Sumedang. Bukan khas Banten. Oh bukan ya? 5 makanan khas Banten. Sate bandeng. Sate bandeng yang jelas itu kalau yang saya tahu karena terus rabe itu khas yang sering saya makan. Siap, ketan bintu. Ketan ya betul. Siap. Kalau makanan Pak Adil apa sih Pak? Yang sering banget dimakan di Banten ini Pak? Selain paku ya Pak ya? Selain paku rebus, oseng-oseng besi kan orang Banten. Saya itu kalau yang khas Banten itu yang sering saya makan itu adalah rabe. Rabe. Wis mantap. Rabe. Enak banget itu Pak. Ya.
Sebenarnya Labek kalau di Jawa Timur itu kayak rawon, namanya rawon, beda bahasa penyebutan mungkin ya. Siap. Dan alhamdulillah ini teman-teman, karena penerimaan masyarakat Banten juga tadi yang sempat Pak Adil sampaikan ini luar biasa, welcome Pak ya. Nggak kerasa ini sudah 1,5 tahun Pak ya. Padahal baru kemarin rasanya. Saya baru kemarin rasanya baru menginjak Banten. Ternyata sudah 1,5 tahun, nggak terasa. Mungkin saking enjoy-nya saya atau bagaimana, saya nggak tahu kan. Gitu. Siap Pak. Kalau kita berbicara soal Basarnas gitu kan Pak, mungkin identik Faiz pribadi terutama, ini sebuah badan yang memang namanya banyak diperbincangkan. Mohon maaf ketika terjadi misalkan pesawat jatuh atau kapal tenggelam dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu tidak terdengar lagi. Mungkin bisa disampaikan juga Pak kepada masyarakat bahwasanya tugas-tugas dari Basarnas sendiri itu seperti apa sih Pak? Tugas pokok dari Basarnas kan selain dari penerbangan, pelayaran, kami juga ada kondisi membahayakan manusia. Contohnya orang yang mungkin hanyut di sungai. Terus terbawa ombak, tergulung ombak, itu yang membahayakan jiwa manusia. Kemudian kami juga ada, selain tugas itu ada tugas penanganan khusus. Bila mana terjadi kecelakaan di jalan raya yang butuh khusus untuk sistem penanganannya khusus, mungkin kejepi. Nah, itu kami tupoksi kita itu di situ. Selain pelayaran dan penerbangan, ya kan. Basarnas berdiri di Indonesia, kami di Basarnas sudah MOU dengan AIMO dan IQ, penerbangan dan pelayaran ya. Kalau tidak ada SAR, mungkin di Indonesia menjadi black area. Kapal-kapal asing maupun pesawat asing tidak bisa masuk sini karena tidak ada jaminan SAR-nya. Ya, gitu. Jadi kami Basarnas sendiri bekerja di search and rescue-nya, pencarian dan pertolongannya gitu. Jadi tidak hanya di penerbangan dan juga di pelayaran ya Pak ya, tapi apa yang tadi Pak Adil sampaikan bahwasanya kendaraan, terus mungkin di situ ada yang butuh dievakuasi. Contohnya kalau banjir, kami juga membantu teman-teman BPBD, tanah longsor, itu ya. Di mana ada pencarian dan pertolongan kami pasti akan. Artinya kalau sekarang kan dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi Pak ya. Sejauh ini teman-teman Basarnas Provinsi Banten sudah berkolaborasi dengan siapa? Sudah bekerja sama dengan siapa saja Pak? Alhamdulillah kami di Banten ini sudah berkolaborasi dengan teman-teman BPBD, baik provinsi, kota, kabupaten, kemudian dengan instansi terkait, TNI, Polri, ya kan, itu teman untuk bersinergi di situ dengan para potensi, ya kan, yang tersebar di seluruh Banten ini, sehingga Basarnas itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa teman-teman yang Jadi memang kolaborasi adalah sebuah keniscayaan Pak ya. Itu kita harus bisa bersinergi dengan yang lain. Tadi sempat off air juga ngobrol nih teman-teman ya bareng Pak Adil. Ini sebenarnya antara penting nggak penting sih ya. Ini alhamdulillah Pak Adil hari ini menggunakan baju berwarna oranye. Kebetulan oranye ini warna kesukaan Pak Is Pak. Klub bola favorit lah Pak ya. Jakarta. Ini yang orang Persija. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu makna oranye itu sebenarnya apa sih Pak mungkin? Baju oranye itu adalah warna yang mencolok. Dimanapun maupun di hutan maupun di laut, kalau warna oranye itu akan kelihatan. Sepakat. Itu. Coba kalau di hutan menggunakan warna hijau. Nyaru sama kebon ya. Nggak kelihatan. Warna hitam nggak kelihatan ya kan. Tim pencari itu harus mencolok. Warnanya. Jadi di laut kita pakai warna biru apa kelihatan? Enggak, apalagi warna putih.
Jadi kalau kita pencarian di laut ini, aduh, tim Basarnas sudah di sana, walaupun ada pesawat kelihatan. Siap. Itu Pak sering banget juga melihat pelampung juga warnanya oranye ya Pak ya? Iya, itulah supaya kelihatan. Siap. Jadi itu ya teman-teman yang makna dan juga filosofi dari warna oranye teman-teman Basarnas itu bahwa biar terlihat ya Pak ya. Soalnya kalau dalam kondisi tertentu pencarian segala macam kalau tidak terlihat repot juga ya Pak. Dan kita bukan dalam kondisi yang tenang-tenang saat pencarian, pasti kondisi apalagi di laut, di gunung itu pasti kondisi ya, terutama di laut ya kondisi ekstrim. Ya kan? Orang menjauh kita mendekat. Yes, ini menarik juga nih. Tadi sempat juga Faiz ngobrol nih teman-teman Basarnas ketika orang lain menjauh justru teman-teman mendekat. Bagaimana Pak Adil meyakinkan teman-teman terutama anggota agar mereka mempunyai sifat mentalnya mental baja banget Pak. Kita sudah dididik menjadi seorang militan profesional dan sinergi. Kita dididik seperti itu. Jadi kita ada pendidikannya tersendiri, mulai ladas, mulai lanjutan. Jadi kita memang itu menjadi tugas pokok kita. Jadi, apa ya, mungkin orang lain ngapain kalau saya ke tempat yang seperti itu bagi orang, tapi jiwa kita tidak seperti itu. Jiwa kita adalah kemanusiaan. Ya kan? Kita menolong orang, apalagi yang ditolong dalam kondisi selamat, itulah kebanggaan kita. Jadi ada kebahagiaan, ada kebanggaan ketika yang kita tolong selamat ya Pak ya. Siap. Andai pun nggak selamat kita temukan juga. Tetap itu menjadi apa ya, walaupun sudah dalam kondisi yang tidak ada ya, kita bisa menemukan pun. Istilahnya kita suatu bangga, jadi istilahnya dari pihak keluarga pun merasa oh ini ada pertolongannya. Siap. Jadi teman-teman Basarnas mentalnya udah, kalau kata orang Banten udah jawara banget ya Pak ya? Ya sebenarnya ya kalau bilang jawara, kalau yang dikatakan jawara ya sebenarnya tim penolong. Siap. Ya kan, tim penolong, teman-teman potensi jawara juga, ya kan. Di saat orang menjauh, teman-teman potensi bersama TNI, Polri, Basarnas, kita mendekat. Siap. Iya kan. Apalagi ada gunung meletus misalkan, kita kan mesti akan naik, masih menolong. Mau nggak mau Pak? Ya kan? Mau nggak mau, siap. Itulah yang dinamakan jawara. Siap. Pak, sejauh ini tentu teman-teman Basarnas selain tadi tangkap darurat ketika terjadi sebuah tragedi baik di penerbangan maupun di pelayaran, tentu sering mengadakan sosialisasi baik di masyarakat maupun di sekolah. Apakah memang di tahun 2022 saja sudah melakukan apa saja Pak untuk sosialisasi terutama? Betul, kita sudah melakukan pelatihan dari SAR Community, melatih teman-teman potensi. Ini sebentar lagi kita juga ada pelatihan lagi terkait pelatihan medical first responder, ya kan, pertolongan pertamanya. Kita juga akan melatih teman-teman potensi dan dari pendidikan kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan bencana. Di kami ada SAR Go to School. SAR Go to School. SAR Go to School. Kami keren kami kemarin ke daerah Lebak di sekolahan di daerah Lebak sana kita mengadakan seperti itu. Siap. Bahkan kadang-kadang adik-adik kita, adik-adik TK, SD datang ke kantor. Siap. Nah, ya alhamdulillah mereka akan mengenal ini dunia SAR bagaimana. Minimal kita dengan next generasinya mereka akan tahu kalau bila mana ada bencana mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Kita sedini mungkin kita beri. Kita kasih tahu, ya kan, sedini mungkin, sehingga apa nanti bila mana dia menginjak dewasa sudah paham. Betul. Siap. SAR Go to School ini keren banget ini Pak. Jadi memberikan pemahaman tidak hanya mohon maaf orang-orang yang sudah dewasa, tapi adik-adik pun dikasih. Kita kasih pembelajaran terkait dengan masalah SAR, bagaimana bila mana terjadi gempa saya harus kemana. Betul. Ya kan, ya itu penting. Nanti jangan salah, nanti kalau nggak tahu nanti sembarang pergi ada platform yang jatuh kena kepala ya. Siap kan? Pak, buat masyarakat Banten terutama yang mohon maaf kita tidak inginkan bersama, misalkan terjadi sebuah insiden baik itu di laut kemudian di udara gitu, minimal untuk melapor itu bisa kalau ke teman-teman Basarnas Provinsi Banten bisa melalui apa sih Pak? Misalkan telepon kita atau langsung telepon ke 115. 115 ya. Langsung telepon ke kami, ke kantor kami. Jadi di kami
kami 24 jam ya, Pak? 24 jam. Jadi kantor itu pasti ada yang jaga. Siap. Kapanpun kami ditelepon pasti kami akan merespon itu. Siap. 115 teman-temannya, catat tuh ya. Jadi kalau ya kita tidak inginkan Pak ya, tapi kalau terjadi ya teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Soalnya kalau kita yang mohon maaf tidak berilmu, ketika terjadi sesuatu yang ada bukan tambah benar Pak ya. Kami juga memberikan edukasi ke masyarakat. Kemarin sempat di daerah Taman Jaya ya. Di sana kami memberikan edukasi ke masyarakat. Minimal masyarakat situ bisa mengevakuasi mandiri. Siap. Jadi jangan menunggu penolong datang, minimal dia sudah bisa mengevakuasi sendiri apa yang harus saya lakukan. Masyarakat sudah bisa. Ya, apalagi masyarakat Banten ini pinter-pinter sekali. Amin, ya kan? amin. Itu loh, udah paham. Siap, ya ini kan? keren banget teman-teman sosialisasinya ya, karena memang Taman Jaya masih ruang lingkup Banten, tapi jauh banget itu Pak. Taman Jaya kan sumur ya Pak ya, wilayah Pandeglang itu teman-teman. Kita itu kan seluruh Banten, provinsi Banten. Tuh, hampir bentar lagi ujung kulon tuh Pak. Betul. Mau badak tuh sana. Kita udah sampai sono. Ya kan, udah sampai sono. Berarti muter-muter aja nih Pak Adil nih, dahsyat ini. Karena ya kita memberikan edukasi ke masyarakat. Yes. Jadi minimal mereka masyarakat pun tahu tindakan apa yang harus dilakukan dari mulai mungkin yang sepele, peralatan yang ada di mana di rumah bisa digunakan. Sebenarnya banyak manfaatnya. Dari mulai selimut, sarung, itu ada manfaatnya pada saat emergensi. Siap, ya. Semua harus ada ilmunya Pak ya. Sarung kita pakai buat apa nih? Kalau nggak ada ilmunya kan bingung juga Pak ya. Kita ajari, kita berikan edukasi ini buat mungkin mengangkut pertolongan, kan, yang sakit, yang ini. Bahkan kami dengan teman-teman disabilitas kita kasih buku pengenalan terkait dengan kebencanaan. Mereka menyasar teman-teman disabilitas buku, juga Pak. Iya, sehingga teman-teman disabilitas tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Siap. Mereka itu rentan ya kan. Ya betul, kalau sepakat yang Pak. Normal bisa lari ya. Dan mereka aja ya itu kalau nggak diberi edukasi kasihan mereka. Betul. Itu saudara kita semua. Siap, betul Pak. Ini dahsyat juga. Jadi tidak hanya untuk teman-teman yang mohon maaf normal, tapi juga teman-teman Basarnas Provinsi Banten juga memberikan edukasi, sosialisasi ke teman-teman yang mohon maaf memiliki kelebihan gitu Pak. Pak, kalau Faiz sering lihat di televisi nih Pak ya, biasanya kalau terjadi sesuatu ini sampai H+7 nih, misalkan kalau nggak ditemukan, di stop pencariannya itu seperti apa sih Pak prosedur SOP di teman-teman Basarnas itu Pak? Prosedurnya kita itu 7 hari. 7 hari siap. Kalau kita berkesepakatan dengan keluarga, pemerintah daerah, mungkin kita perpanjang 3 hari. Siap. Bisa diperpanjang. Siap. Gitu. Nanti akan diperpanjang lagi. Itu siap. tergantung daripada keluarga. Siap. Misalkan contoh ini dari mungkin longsor atau apa, nah, itu pemerintah menginginkan tidak hanya 7 hari, secara SOP kita 7 hari. Secara SOP. Tapi kalau memang memungkinkan untuk diperpanjang, masih bisa dievakuasi, kita perpanjang. Siap. Pak Adil, ini kan luar biasa ya, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa sebagai Kepala Basarnas Provinsi Banten, apa yang tadi Faiz sampaikan teman-teman ya, pagi di Serang, siang di Cilegon, sore di Lebak. Tentu untuk rilis stres kan pasti punya hobi dong Pak, nggak mungkin nggak punya hobi. Faiz pengen tahu nih, hobi Pak Kepala Basarnas Provinsi Banten apa sih Pak? Jangan dijawab Pak, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Las Harfa. Yes, terima kasih sahabat harapan, masih bersama Faiz tentunya di studio podcast Las Harfa, dan Faiz masih bersama dengan Pak Adil ya teman-teman, Kepala Basarnas Provinsi Banten. Kalau tadi sempat kepending nih teman-teman ya, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat sebagai Kepala Basarnas Provinsi Banten, tentu punya hobi dong Pak. Kalau nggak punya hobi nih, kayaknya mustahil amat. Hobinya apa sih Pak? Saya Pak Adil? hobinya yang jelas olahraga. Oh siap. Yang jelas. Spesifiknya Bulu tangkis. bulu tangkis, siap. Mungkin kadang-kadang saya sering bulu tangkis, futsal, main sepak bola.
Masih suka futsal? Masih, sampai sekarang pun saya masih. Itu kan capek banget Pak futsal. Ya itu kita happy ya. Jadi kalau happy, kalau olahraga, kalau nggak happy ya capek ya kan. Tapi kalau kita dibuat senang, hatinya senang, insya Allah ya nggak akan Siap, capek. bulu tangkis, kemudian futsal dan sepak bola. Futsal dan sepak bola kan olahraga termasuk berat juga Pak. Kalau nggak kuat-kuat atau napas lumayan tuh Pak. Ya itu harus kita imbangin kan, karena saya juga perokok ya, jadi kalau nggak diimbangin dengan olahraga repot. Pemain bola favoritnya apa sih Pak? Siapa Saya kalau dulu ya, Iya dulu. itu kalau Pasti dulu banget lah. saya itu penggemar Maldini. Wih, AC Milan ya. AC Milan. Sekarang punya anak itu di AC Milan juga anaknya sama jadi back juga ya. Ya. Siapa nggak tahu Pak Islo Pak? Itu, Maldini siapa? itu Kalau Maldini. klub Pak? Klubnya itu MU. Kok beda ya? Mm-mm. Maldini MU. Kenapa nggak AC Milan sih Pak? Enggak, kalau MU itu MU yang dulu ya Pak ya? yang dulu ya. Bukan yang sekarang. Emang udah. Kenapa sih Pak kalau MU yang sekarang? Sekarang Waduh, mungkin beda nih. ya. Kalau dulu kan istilahnya apa, dia di klasemennya pun tetap stabil. Yes. Zamannya Mr. Roy mungkin. Pak? Ya, Van der masih Sar. Van der Sar itu Yes. kan masih orang lama. Ya lama lah ya. Siap, Saya aja masih melihat Maldini. Iya, Maldini dan juga Manchester United. Kalau sekarang deh Pak, klubnya kalau sekarang. Kalau sekarang nggak ada karena ya apa ya, kalau main bola sekarang udah berbeda dengan yang ini. Iya betul. Jadi sekarang mah yang ada di TV itu yang ditonton ya Pak. Ya itulah. Udah nggak ada Sekarang favorit-favorit nggak, lagi. Favoritnya nggak begitu ini. Kalau dulu kan memang mengidolakan sampai bahkan baju, Posternya ada poster semua Maldini. ada kan. Wah Sekarang dahsyat nggak nih. ada. Siap, berarti nggak suka sama Ronaldo sama Messi juga Pak ya? Iya enggak sih. Siap, dahsyat. Kalau dalam negeri deh Pak, dalam negeri klubnya. Kalau dalam negeri yang jelas saya PSIS karena saya orang Semarang. Siap. Ada tuh pemain PSIS yang apa Arhan ya Pak ya? Arhan yang kemarin tetap heboh juga. PSIS. Siap. Kalau karaoke suka nggak sih Pak? Hah? Kalau karaoke suka nggak sih? Karaoke nggak begitu sih, saya nggak begitu suka. Karena ya. sadar mungkin Pak ya? Ya. Suaranya nggak bagus-bagus Yang amat. jelas kalau saya sampai karaoke, mungkin orang karaoke nanti jadi masuk di TV saya, ya kan? Karena suaranya saya itu mesti indah dan Siap. endang, enak didengar kan. Siap, siap. Jadi memang itu ya teman-teman ya. Jadi bulu tangkis, kemudian futsal dan juga sepak bola. Jadi kalau karaoke emang enggak Pak ya? Enggak sih. Kalau libur ngapain sih Pak biasanya Bapak di rumah aktivitas Pak? Saya aktivitas kalau di rumah yang jelas kesehariannya ya seperti biasa lah. Kalau di rumah bersih-bersih rumah, membantu istri, bersih-bersih, habis itu ada Jalan-jalan. peliharaan ya kan. Saya kan melihara kucing, Siap. itu burung, ikan koi. Wah, Nah, siap. itu Itu bersih-bersih. stress release ya Pak ya. Di Nah, tengah jadwal yang padat, kemudian kesibukan, ngasih makan ya, ikan itu Dasar sih. termasuk healing Iya. juga ya. Ais di rumah juga kebetulan punya ikan juga Pak. Cuman lele bedanya. Kalau Bapak koi ya. Nah, kalau lele kan dimakan. Nanti Kalau lele, pecel lele. kalau lele sekilonya 20.000, kalau koi berapa itu Pak? Pak, dalam waktu dekat kalau kita melihat kan, ini mohon maaf, bukan bermaksud ingin menebak-nebak itu. Biasanya kan bencana itu sering sekali terjadi di akhir tahun atau di awal-awal tahun. Tentu teman-teman Basarnas untuk itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Persiapannya sejauh apa nih Pak? Terima kasih. Yang jelas dari kami juga ini kan udah memasuki musim penghujan, memasuki cuaca ekstrim, ya kan. Kami pun udah menyiapkan di kantor pun kami siap selalu ready bila mana ada terjadi sesuatu kendaraan, peralatan baik perahu karet, mopel kami udah siapkan di posisinya masing-masing. Kemudian di kita juga ada kapal. Jadi mereka posisi alutsista kami sudah dalam kondisi
siap ya. Siap. Di samping alut kita juga SDM kita juga kita bekali dari mulai untuk menjaga kesehatannya, olahraganya masing-masing sehingga jangan sampai bila mana terjadi emergency tim rescuer itu malah pada sakit ya kan karena kondisi peralihan cuaca panas, hujan, dingin kan. Yang paling menyerang kan flu. Betul. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang dari alat tempurnya juga sudah siap, teman-teman Basarnas, kemudian juga dari personilnya juga sudah siap. Siap, dan itu kalau harapan kita jangan sampai itu jangan sampai itu keluar. Jangan sampai keluar, Pak, betul. Kalau sampai keluar berarti ada marah bahaya. Siap, betul ya. Jadi memang teman-teman sudah standby teman-temannya, tapi berdoa kita berharap bersama bahwa tidak ada alat-alat yang keluar. Iya, karena kalau kita sampai keluar ke lapangan berarti ada masyarakat yang memerlukan. Itu kan kasihan mereka. Siap Pak, sempat nggak sih Pak, terlebih tugas Bapak kan sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat yang mohon maaf tidak sedang berduka dan lain sebagainya. Sempat ada perasaan kayak semacam lelah, capek nggak sih Pak dalam menjalankan aktivitas ini? Kalau kita lelah, capek itu udah ini ya, karena kita sudah domain kita itu di kemanusiaan. Jadi kami pun waktu banjir di Serang ya, itu sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya, kita mengevakuasi. Itu kebanggaan tersendiri kita bisa mengevakuasi. Jadi rasa lelah, capek itu semua orang pasti ada. Tapi kalau kita bisa meminimalisir dengan dengan kumpul dengan teman-teman kita di potensi itu kan saling bercanda dan juga begini sehingga lelah dan capeknya hilang dengan sendirinya. Karena banyak saudara, banyak yang membantu. Nah kalau kita mengevakuasi sendiri, mencari dan menolong sendiri, pasalnya capeknya ampun-ampun. Karena cuma SDM-nya sedikit. Nah kita dibantu dengan teman-teman potensi, baik potensi, TNI, Polri, semuanya, BPBD, bareng-bareng kita bersinergi ya kan, sehingga tidak capek. Gitu. Berarti teman-teman personil mah HP harus hidup terus Pak ya? Kita HP nggak boleh mati 24 jam. HP harus hidup dan berdering ya Pak ya? Kalau hidup nggak berdiri repot juga. Jadi memang kapanpun dimanapun ketika memang ada panggilan itu harus sudah siap. Kita harus wajib ya hukumnya. Jadi itu menjadi tugas kita. Tugas ini nggak semua orang sanggup sih teman-temannya, apalagi meninggalkan keluarga ini kan berat juga Pak ya. Itu menjadi tugas kita walaupun kita harus jam 11 harus berangkat, jam ini itu karena tugas. Siap, karena tugas. Pak, ini nggak sih Pak, ini kan tadi juga Bapak sempat menyampaikan, artinya memang kalau kita berbicara personil kan terbatas teman-teman. Membentuk kayak semacam apa ya, relawan mungkin nggak sih Pak di setiap kecamatan gitu, relawan Basarnas atau seperti apa Pak yang kami di kita itu kita bukan membentuk suatu itu ya, kali di teman-teman di Banten ini mereka sudah punya organisasi masing-masing. Kita mewadahi itu, ya kan, dari mau di Lebak, kami di Banten ini kan ada 3 unit ini, Merak, Pandeglang dan Lebak. Merak ada unitnya, dan di situ potensinya siapa, potensi sarnya kita nanti kumpuli, kita didik. Di Pandeglang sama, di Merak, kemudian di Serang, Cilegon sini. Jadi kami sering ngumpulin teman-teman potensi, bahkan kami ada setiap setiap hari Jumat itu kita ngadain kopi mantap. Kopi mantap, singkatan tuh kayaknya Pak ya? Ya, yang jelas rahasia. Jadi kita kopi mantap, dan yang kita ngopi sambil ngobrol terkait masalah apa sih yang harus kita lakukan untuk Banten ini di sisi SAR ya, kita SAR Riset and Rescue. Biasanya kalau setelah ngopi itu pikiran terbuka dan banyak ide-ide berdatangan ya Pak ya. Siap. Ini Pak Adil ngopinya tanpa gula, suka banget dengan kopi hitam dari. Betul. Karena udah manis mungkin ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kita memang pencinta kopi kalau saya sih. Siap. Pencinta kopi. Saya minumnya hanya 2. Siap. Kopi dan air putih. Kopi dan air putih. Siap Pak. Mungkin terakhir ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman personil Basarnas di Provinsi Banten, yang kedua untuk masyarakat Provinsi Banten Pak. Terima kasih. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang jelas untuk teman-teman personil tetap jaga kekompakan,
jaga kesehatan semuanya tetap solid dengan teman-teman potensi yang ada di Provinsi Banten ini, karena kita harus bersinergi dengan teman-teman potensi yang ada di Banten, baik TNI Polri, BPBD maupun teman-teman yang lain ya, organisasi yang lain. Kemudian untuk masyarakat Banten di Provinsi Banten tetap waspada. Bencana kapanpun bisa datang, tapi kalau kita waspada, insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Yang jelas jangan panik. Itu kuncinya. Kuncinya jangan panik. Jangan panik. Ikuti aturan yang ada. Ya kan, oh saya harus evakuasi kemana, saya harus lari kemana, itulah itu, ikuti itu, ya kan, supaya tidak meminimalisir angka korban. Kuncinya yang itu. Jadi masyarakat pun tetap harus jaga kesehatan, ya kan, jaga kesehatan tetap, ya satu itulah waspada. Bencana kapan saja datang. Kalau kita waspadanya kita tingkatkan, insya Allah nanti juga bisa meminimalisir korban. Siap, waspada dan jangan panik teman-temannya. Ini kalau udah panik biasanya yang tadinya bisa berpikir jernih itu buntu semua Pak ya. Terjadilah chaos. Siap ya. Terakhir mungkin sebelum closing Pak, ini Piala Dunia sebentar lagi ngejagoin mana Pak? Oh, kalau saya Piala Dunia karena Indonesia nggak masuk berarti jangan pilih Indonesia. Sebenarnya saya mau milih Indonesia tapi berhubung nggak masuk. Iya betul. Pak Is juga pilih Indonesia cuma karena nggak masuk ya. Kalau saya tetap di ini ya, Belanda ya. Belanda, oh siap. Harus tahu pemain Belanda, ada yang tahu Pak? Apa karena bajunya sama-sama oranye? Kalau saya Belanda itu bukan karena ya zaman dulu ya Van Basten. Oh siap. Siap. Optimis menjadi juara nih Pak Belanda? Insya Allah. Insya Allah Belanda. Kalau Faiz Portugal Pak. Karena ada CR7 di sana. Siap ya. Kita lihat. Satu kan. Kita lihat nanti final berarti Belanda ketemu Portugal ya Pak ya. Nobar nanti di kantor Basarnas. Terima kasih teman-teman. Faiz pamit, Pak Adil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi Pak. Siap. Kayaknya Portugal deh Pak yang menang Pak. Itu kan.